Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Ya, channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang pendidikan. Oke, sebelum saya membahas tentang itu, saya menyapa dulu buat teman-teman subscriber baru bikin konten lagi setelah kita kemarin puasa, kemudian selamat hari raya. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke ya, setelah hari raya ini adalah konten pertama saya setelah Lebaran ya. Saya akan membahas pada akhir-akhir ini ramai berita tentang heboh berita tentang akan adanya perubahan seragam dari Kemendikbudristek, perubahan seragam di tahun 2024 dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Sebelum itu, mari kita cek dan recheck lagi tentang kebenarannya apakah emang itu benar nantinya akan apa namanya akan ada penggantian seragam baru atau mungkin masih menggunakan seragam lama. Buat teman-teman guru, sekolah dan sebagainya, silakan dicek lagi, cek-cek dan dicek lagi apakah memang ini benar akan ada penggantian seragam ya. Setelah saya cek dari media sosial resminya Kemendikbudristek, ternyata eh, masih belum ada perubahan, masih mengikuti seragam yang lama, di mana di sini saya kasih judul, heboh berita dari Kemendikbudristek akan rubah seragam sekolah ya dari jenjang SD, SMP, dan SMA di tahun 2024 ini ya. Tahukah kamu tentang ketentuan seragam sekolah terbaru? Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya teman-teman cek dan dicek dulu ya, apakah ini benar akan ada perubahan seragam atau tidak. Cek dulu faktanya. Setelah saya cari, memang di sini apa namanya, beberapa waktu yang lalu banyak media nasional mengabarkan bahwa di sini saya ambil dari tribunnews.com ya, bahwa tentang yang berkaitan dengan seragam sekolah. Aturan seragam sekolah baru tahun 2024 Kemendikbud dan jadwal penggunaannya ya. Kemudian sebelum teman-teman baca lebih jauh, baca judul, kemudian baca dulu ulasannya, cek cari faktanya tentang kebenaran akan adanya perubahan seragam sekolah. Kemudian ada juga dari eh, Detik News, detik.com ya. Ini aturan lengkap seragam sekolah baru tahun 2024 dari Kemendikbudristek ya. Kemudian ada lagi dari CNBC Indonesia bahwa heboh aturan seragam sekolah baru 2024 ini, ketentuan dari Pak Nadiem ya. Oke, sebelum teman-teman baca atau komentar lebih jauh, silakan teman-teman cari dulu, cek faktanya. Akankah memang ada perubahan seragam baru dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA di tahun 2024 ini? Setelah saya cek ternyata dari media resminya Kemendikbud RI ya, ternyata nih sahabat Dikbud menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran. Kami sampaikan hal tersebut tidak benar tuh. Artinya tidak benar ya teman-teman ya. Nih, tidak benar ya. Berarti ini adalah hoax. Tidak ada perubahan aturan mengenai seragam sekolah. Semua masih merujuk pada
Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 nih, masih mengacu kepada Permendikbud nomor 50 tahun 2020, sehingga tidak ada aturan yang mengharuskan siswa membeli seragam baru tahun 2024. Nah, tetap bijak dalam mencerna informasi ya. Salam literasi. Jadi teman-teman ketika ada informasi-informasi, tetap bijak dalam mencerna informasi, jangan lalu mengambil kesimpulan ya. Aturan seragam sekolah Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 masih menggunakan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke. Kemudian nah, manfaat dari peraturan seragam sekolah ini masih merujuk pada penggunaan seragam nomor 50 tahun 2022 ya, Permendikbud nomor 50 tahun 2022, di mana manfaatnya bahwa menanam dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan, kemudian menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, mengingatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, makanya dibuatlah aturan seragam sekolah, itu adalah manfaatnya. Pakaian seragam terdiri atas seragam nasional dan seragam pramuka. Kemudian mungkin juga ada tambahan yaitu pakaian adat ya. Selain pakaian seragam sekolah, juga dapat mengatur pakaian khas sekolah, mungkin pakaian adat dari masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur pakaian adat nih dengan memperhatikan hak setiap peserta didik dalam menjalankan agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ketentuan seragam nasional pada pelaksanaan upacara bendera. Nah, ini topi, kemudian logo dalam topinya, tuturi handayani, dasi, kemudian celananya harus rapih ya. Dan baju juga harus rapih. Nah, itu adalah berita dari Kemendikbud RI bahwa memang tidak benar akan adanya aturan penggunaan seragam baru di tahun 2024 ini setelah lebaran ini ya. Saya ambil salinan dari Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seperti apa sih bunyinya ya? Saya akan coba buka seragam Permendikbudristek yang dikeluarkan pada tahun 2022. Nah, ini adalah salinannya, salinan dari Permendikbudristek tahun 2022. Nah, di sini saya akan coba buka. Nah, ini adalah ya nomor 50 tahun 2022. Saya akan di halaman terakhir biasanya nih. Jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas pakaian seragam nasional dan pakaian seragam pramuka. Ya, jadi pramuka masih merupakan pakaian yang dianjurkan dalam Permendikbudristek ini pada nomor 50 tahun 2022. Saya ambil di halaman terakhir. Nah, ini adalah model dan warna serta atribut pakaian seragam sekolah nih untuk sekolah SD atau SDLB ya. Ini adalah aturan seragamnya, di mana pakaian seragam peserta didik putra. Nah, pakaian model 1 seperti ini ya, baju pendek, celana pendek ya. Nih panjang celana 5 cm di atas lutut. Ini adalah pakaian seragam peserta didik putra yang pertama. Kemudian model yang kedua, yang tadinya celana pendek menggunakan celana panjang. Ini adalah masih aturan Permendikbudristek. Jadi sekarang boleh pendek juga boleh panjang untuk yang putra. Kemudian untuk yang putri pun sama ya.
untuk yang putri pun sama, rok pendek, baju pendek, di mana badge nama peserta didik tulisan hitam nih di sini. Kemudian badge nama sekolah ada di samping logo di sebelah, mungkin sebelah kiri, kemudian apa namanya, badge sekolah ada di tangan sini. Ini adalah model untuk yang putri pertama. Kemudian juga ada model untuk putri yang kedua untuk sekolah SD. Nah, ini boleh panjang roknya, kemudian bajunya boleh pendek ya. Ini model pertama, kemudian ini adalah model yang kedua ya. Kemudian ada lagi untuk model yang ketiga, bagi putri boleh mengenakan hijab ya, baju panjang, rok panjang, dan menggunakan jilbab warna putih. Nah, ini aturan seragam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 untuk jenjang sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa SDLB. Nah, ini adalah atribut badge SD dijahitkan pada saku kemeja, artinya pada kantong nih badge SD. Kemudian badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja, badge merah di sini nih mungkin ya. Kemudian badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan nih, sebelah kanan. Kemudian badge nama sekolah dan nama kabupaten atau kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan. Ini logonya ada di sebelah kiri, kemudian badge nama ada di sebelah kanan, dan badge kabupaten atau sekolah adanya di badge tangan sebelah kanan yang di sini ya. Kemudian juga menggunakan dasi, topi. Nah, ini adalah atribut-atribut sekolah. Kemudian untuk yang SMP pun sama ya, untuk yang peserta didik putranya celana pendek, baju pendek ya. Kemudian boleh celana panjang, baju pendek. Ini model yang kedua. Dan yang ketiganya dan untuk yang model putrinya boleh baju pendek, rok pendek. Kemudian baju pendek, rok panjang. Nah, ini. Kemudian juga boleh menggunakan hijab. Nah, ya, hampir sama seperti yang tadi model untuk jenjang SD ya. Jadi boleh pakai rok pendek, boleh pakai rok panjang, boleh juga menggunakan hijab untuk model yang ketiga. Nah, ini adalah atributnya dan hampir sama seperti tadi di seragam untuk jenjang sekolah SD ya, di mana untuk nama sekolah maupun kabupaten atau kota ada di sebelah kanan, untuk merah putih ada dijahit di atas saku. Nah, ini kemudian OSIS-nya juga berada di saku, kemudian topi dan dasi. Kemudian untuk yang SMA tidak lagi menggunakan celana pendek, tapi untuk yang model pertama untuk putra baju pendek, celana langsung panjang. Dan yang putri boleh rok pendek, baju pendek. Kemudian boleh juga rok panjang, baju pendek. Dan juga boleh menggunakan hijab. Atributnya pun sama ya. OSIS-nya ada di saku, kemudian merah putihnya ada di atas saku, kemudian nih, badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian sebelah kanan, badge merah putihnya ada di atas saku kemeja. Kemudian badge nama sekolah dan nama kabupaten dijahitkan di sebelah kanan. Nah, ini adalah aturan seragam yang masih digunakan dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Jadi teman-teman harus bijak ya dalam mencerna informasi tentang penggunaan seragam, bahwa masih menggunakan peraturan yang lama. Jadi tidak ada atau belum menggunakan seragam baru lagi setelah Lebaran. Ternyata itu adalah berita yang hoax ya, yang tidak benar. Pak Nadiem atau Permendikbud masih menggunakan aturan
Nomor 50 tahun 2022 tentang penggunaan seragam sekolah. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, jika ada yang keliru, saya mohon koreksinya. Kita berdiskusi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.